Kembali lagi kita buka sesi cerita. Wah, senang banget ya. Kenapa sekarang aku tuh nggak bikin video tulis-tulis lagi, karena menyadari dan memahami bahwa tulisan aku nggak sebagus itu, guys. Jadi kayak kata orang nggak bisa baca ya. Jadi sekarang aku bikinnya versi ini aja deh, apa yang ngomong aja ya. Jadi kayak kita buka sesi media diskusi. Kalau kalian mau diskusi dan mau dibahas apa lagi sih gitu ya, kalau komentar ya. Thank you, makasih udah support channel aku, udah sering nonton, subscribe, dan juga nge-like video-video aku ya. Semoga aku jadi tambah semangat. Satu komentar dari kalian itu bikin aku tambah semangat buat bikin video terus ya. Jadi kayak oke. Kita langsung ke inti pembahasannya ya. Jadi kali ini aku mau bahas tentang sandwich generation. Kalian pernah dengar nggak sih sandwich generation? Mungkin sekarang udah seliweran di mana-mana ya. Mungkin juga hampir semua orang udah tahu apa itu sandwich generation. Tapi mungkin ada juga yang nggak tahu. Jadi aku jelaskan sedikit apa itu sandwich generation. Sandwich generation itu adalah suatu label atau kalimat yang digunakan untuk orang yang generasi roti lapis ya, IPRT itu ya. Jadi dia itu hidup untuk membiayai 3 generasi ya. Jadi generasi orang tuanya, generasi diri sendiri, dan generasi anak. Jadi dia itu terapit gitu di tengah-tengah nih orang dewasa ini ya. Dia harus membiayai orang tuanya, dia harus membiayai anaknya juga. Jadi kayak roti lapis gitu kan. Makanya disebut dengan sandwich generation. Jadi ini kan fenomena yang banyak ya, juga marak dibicarakan orang. Jadi memang karena orang tua dulu mungkin sebagian sedikit mengetahui tentang finansial. Jadi mereka nggak semuanya mempersiapkan diri untuk masa tua mereka kayak gitu kan. Karena ya ada anak, bahkan ada beberapa orang atau beberapa golongan kayak yang mikir bahwa anak adalah investasi masa depan gitu kan. Padahal kan yang melahirkan kita, jadi tanggung jawab anak itu adalah kita gitu ya. Anak tidak bertanggung jawab pada orang tuanya, tapi dalam agama, apalagi agama yang aku anut ya, itu agama Islam. Jadi dalam agama itu memang kalau anak laki-laki itu bertanggung jawab atas ibunya ya. Kalau masih ayahnya masih ada, ayahnya harusnya biaya istri dan anaknya kayak gitu kan. Ya kalau tidak mampu dan memang sudah tua renta ya bayarlah anaknya, bayar anak yang bantu gitu kan. Jadi berdasarkan fenomena yang sekarang ini kan banyak nih yang orang-orang yang cerita bahwa hidupnya itu kayak susah gitu ya. Kenapa? Karena dia harus biaya orang tuanya juga, dan dia juga punya anak dan juga punya kehidupan sendiri ya kan. Nah, jadi kayak banyak orang yang apa sih, kadang-kadang nggak punya anak, akhirnya lambat menikah gitu ya. Ada juga kayak gitu kan yang masih muda tapi dia sadar bahwa dia harus biaya orang tuanya nih gitu kan. Jadilah mereka itu menunda untuk menikah. Ada juga yang tetap menikah. Jadi mimpi-mimpi mereka pun tertunda nih, misalnya pengen punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tapi kan mereka juga punya orang tua yang harus dibiayai dan anak yang harus dibiayai. Jadi pengeluarannya jauh lebih besar daripada orang-orang yang punya privilege ya. Kita bilang privilege karena mereka beruntung ya, nggak perlu membantu biaya orang tuanya. Tapi kalau dari sisi agama, sebenarnya yang sandwich generation ini jauh lebih beruntung ya kan. Nggak semua orang dapat kesempatan buat bersedekah langsung sama orang tuanya. Jadi aku pernah dengar kata-kata kayak ini, perlakukanlah ibumu seperti ratu, maka rezekimu akan seperti raja ya kan. Jadi ini saran buat para sandwich generation yang merasa wah aku berat nih, mimpi aku jadinya tertunda nih. Tenang, sabar. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu masih tulus, ikhlas ya kan, insya Allah pasti Allah ganti tuh, nanti ini jauh lebih baik, jauh lebih bagus gitu ya, jauh lebih banyak. Kenapa? Karena ini orang tuamu sendiri loh gitu kan. Dia yang melahirkan, dia yang membesarkan kamu, dan memang kamu wajib berbakti. Apalagi kan ada hadisnya ya, kalau itu bersedekah paling bagus sama keluarga gitu ya. Utamakan keluarga dulu baru orang lain. Jadi kayak apa sih, keutamaannya banyak loh. Jadi kayak anak yang ngasih orang tua uang itu banyak banget keutamaannya dalam agama ya. Jadi kayak berlipat-lipat ganda Allah akan ganti gitu ya. Jadi kan harus bersyukur. Jadi kayak ya mungkin ini ada salah satu ladang pahala yang Allah kasih buat kita gitu kan. Nggak semua orang, ada yang udah orang tua yang nggak ada, mungkin kemana lagi mereka bisa berbakti selain memberi doa. Jadi kalau kita masih punya orang tua, masih perlu dibiayai, ya udah, itu berarti Allah sedang ngasih kamu kesempatan untuk memperbanyak pahala kamu. Ya kalau misalnya Allah nggak ngasih ini ya nggak apa-apa kan, pahala kamu ada tetap. Mungkin juga nggak sekarang, mungkin nanti kalau kamu udah
umur berapa, mungkin nggak sekarang, nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi ada yang sekarang gitu ya. Kadang-kadang kami kalau misalnya ngasih orang tua, kadang-kadang berapa hari kemudian ada uang dari mana, tak terduga, rezeki dilancarkan Allah, itu ada pasti gitu ya. Tapi kalau kalian merasa, oh berat banget, nih nggak punya rumah nih, kita nggak punya rumah nih karena harus ngebiayain orang tua dan ini, nggak apa-apa, sabar, yakin, kuncinya yakin, ikhlas. Kalau kamu yakin, percaya sama Allah, insya Allah Allah ganti ya kan. Lalu apakah yang nggak sandwich generation ini rugi? Ya juga. Ya alhamdulillah kalian bisa mewujudkan mimpi kalian sendiri ya kan, dan ya sisihkan uang orang tua kalian sedikit, atau kalau orang tua kalian nggak terlalu perlu ya udah kasih mereka sesuatu lah, kasih makanan misalnya, atau kasih baju, kasih apalah kayak gitu ya. Yang penting kita tetap melakukan bakti kita kepada orang tua. Bayangkan kalau mereka yang sudah orang tuanya nggak ada, kemana mau berbakti ya? Masih bisa sih kalau doa, sedekahkan, dengan niat untuk orang tua kan masih bisa. Jadi gimana ya, kita nggak bisa lepas dari sandwich ini ya, dari kalau orang sandwich generasi ini nggak bisa lepas dari orang tuanya. Banyak sih orang-orang yang akhirnya meninggalkan orang tuanya karena merasa mereka ini beban. Tapi sebenarnya bukan beban, itu Allah kasih kamu pahala jalur cepat gitu ya, cepat banget itu udah gitu, cepet banget gitu, sukses jalur cepat itu udah gitu. Tapi kalau kamu di karir sendiri gitu ya, tanpa ngasih orang tua mungkin lambat gitu ya. Jadi ya aku mau ngasih ini dari perspektif aku gitu ya, karena aku nih gak itu juga sih ya, terlalu baik-baik banget juga orangnya. Cuman kadang kita nih sebagai manusia wajar ya, kadang sekali kayak menghitung keuangan gitu kan, terus kayak, tapi kita harus sadari bahwa apapun dunia ini sudah diatur sama yang di atas ya. Dan kalau kita tahu bahwa bersedekah itu jelas tidak akan merugikan kita ya, tidak mengurangi harta kita, malah akan menambah harta kita nantinya, apalagi orang tua gitu aja. Soalnya aku sering banget dengar kayak orang-orang mengeluh dan menyalahkan orang tuanya sehingga anaknya jadi sandwich generation ya kan. Kalian harus tidak mengeluh, syukur saja dan jadikan pembelajaran untuk diri kalian sendiri bahwa di masa depan jangan sampai anak kalian juga akan jadi sandwich generation. Bukannya tadi aku bilang untung ya jadi sandwich generation, tapi kenapa aku nggak mau anak aku jadi sandwich generation? Karena ya kadang-kadang nggak tentu setiap anak punya uang gitu loh, kadang-kadang ya mereka juga pepet banget, juga itu-ituannya ada, jadi pengennya itu putus di kita. Oke, kita nih adalah sandwich generation terakhir di keluarga kita gitu ya. Semoga nanti anak kita, cucu kita semuanya sudah dibekali dengan ilmu finansial. Jadi nggak cuma ini ya, pas kita meninggal itu cuma harta warisan yang tinggal gitu loh. Kalau udah ada harta warisan nggak apa-apa, sudah ada ilmunya. Jadi kalian harus lihat anak kalian dari kecil udah biasakan tentang keuangan, ngobrol-ngobrol tentang keuangan, terbuka tentang keuangan. Jadi mereka udah nanti aku bisa harus mengatur keuangan dan berikan contohnya. Kalau kalian berhasil di masa tua hidup dengan tabungan yang sudah kalian tabung, berarti kan anak kalian pasti contoh dong, wah aku bisa nih kayak gini kayak gitu ya kan. Jadi tapi kalau gajinya tinggal segitu aja gimana, kan nggak bisa. Atau nggak ada dana pensiun dari kantor gitu ya, nggak apa-apa, tabung 100.000 sebulan mungkin nggak akan cukup di masa tua gitu ya, tapi kan nggak ada yang tahu. 100.000 sebulan, kalau misalnya kita mau pensiun di 30 atau 40 tahun lagi, itu banyak loh uangnya. Kita anggap, kita kalikan 1 tahun aja udah 1.200.000 kali 10 tahun 12 juta. Tapi jangan dimasukkan di bank biasa atau jangan pakai uang cash, bikin investasi. Misalnya kalian reksadana yang aman aja lah, reksadana pasar uang gitu yang udah pasti, yang gak pasti juga sih ya, gampang turun lah, dia naik tapi perlahan gitu ya kan, 5% per tahun itu kan udah lumayan banget. Mungkin di 40 tahun ke depan uang udah cukup untuk menghidupi kalian, returnya cukup tuh untuk menghidupi kalian setahunnya gitu ya. Kalau bisa meningkatkan apa sih, income, bagus lagi, tingkatkan lagi income-nya, tingkatkan lagi investasinya gitu ya. Jadi ingat, jangan berboros-boros. Iya tahu kita harus menikmati hidup masa sekarang, itu harus ya kan, karena nggak tahu, tapi jangan berlebihan, seadanya saja, secukupnya saja, karena Allah nggak suka orang yang boros ya kan. Secukupnya sisanya tabung gitu ya, dan darurat harus siapkan. Walaupun kadang-kadang ini ya, kalau aku ya nabung dana darurat nih sekian, terus tiba-tiba ada hal darurat yang memang perlu uang itu habis gitu ya, aku kadang-kadang ya Allah udah nabung selama ini kayak gitu kan, tapi ya itu kan fungsi dana darurat ya kan, itu fungsinya. Kalau nggak ada dana darurat, dari mana dapat uangnya gitu ya, ujung-ujungnya ngutang sana sini gitu. Terus cicilan jadi banyak gitu ya.
ini terlalu panjang nanti video ini. Pokoknya intinya bagi kalian yang saat ini menjalani sandwich generation, yuk bersyukur, ikhlas, semangat, pasti ada jalannya dan pasti akan ada jalan untuk kalian. Terus solusinya kan, ada solusi nggak sih selain sabar dan ikhlas gitu ya? Budgeting ya, harus budgeting untuk diri kalian sendiri, orang tua kalian. Jadi kayak ini jatah itu sekian loh ya, orang tua sekian, hidupnya sekian, atau mau diberikan langsung bentuk makanan dan kebutuhan pokok daripada uangnya habis nggak jelas ya kan, terserah. Hidup kalian juga harus tertata nih, aku harus budget sekian, kurang-kurangin lah nongkrong, kurang-kurangin lah makan di luar ya kan. Kalau misalnya kalian merasa gaji kalian kurang, kalau gaji kalian cukup ya nggak apa-apa, alhamdulillah, tapi tetap sisihkan untuk menabung untuk dana darurat yang pertama, lalu dana pensiun. Kalau udah punya anak, dana pendidikan anak itu pasti ya, karena setiap tahun anak akan sekolah terus kan, pasti. 3 itu dulu lah yang tabungan yang pasti ya. Sisanya terserah, kalau mau punya rumah sendiri, nabung buat rumah, nggak apa-apa, jangan buru-buru baru nikah 2 tahun udah pengen punya rumah. Itu gue ya. Itu saya banget, karena kayak udah mau banget punya rumah, tapi nggak apa-apa, sabar, tenang, dan pasti ada jalan keluarnya. Ini aja sekian pemikiran cerita saya tentang sandwich generation. Jadi hal ini bisa kalian ikuti kalau menurut kalian bagus. Jika menurut kalian kurang bagus, silahkan ambil yang bagus, cari bagian bagus dari sepanjang video hampir 12 menit ini ya. Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian yang di posisi sandwich generation tetap semangat dalam berjuang, dan kalau kalian yang tidak dari sandwich generation, tetap bersyukur dan berusaha tetap berbakti kepada orang tua dan mengajarkan kepada anak-anak kalian untuk berbakti kepada orang tua. Yuk kita putus rantai sandwich generation bersama-sama. Semangat. Terima kasih.